Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19000066 dari Ilmu Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sosialisme Marx adalah atau dalam kurung Marxisme. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Yang pertama itu kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci sistem perekonomian liberal yang digugus oleh Adam Smith dan kawan-kawannya. Untuk menunjukkan kebenciannya, Marx menggunakan berbagai argumen dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi moral. Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewaris ketidakadilan dari dalam yang akan membawa masyarakat ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Sistem liberal ini tidak peduli dengan masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem upah besi, kaum buruh dalam sistem tersebut tidak akan pernah mampu meningkatkan derajatnya lebih derajatnya yang lebih tinggi lagi. Dari segi sosiologi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital melihat adanya konflik antar kelas, di mana ada sebelum orang pemilik modal menguasai kapital di sisi lain, ada sekelompok orang lain, kaum buruh, sebagai kelas bawah. Marx tidak menginginkan bentuk masyarakat yang berkelas-kelas seperti ini. Saku-sakunya dalam menciptakan masyarakat tanpa kelas adalah dengan salah satunya dalam menciptakan masyarakat tanpa kelas adalah dengan memperjuangkan sistem sosialis. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan dalam sistem ini sangat bias terhadap pemilik modal. Atas pandangan yang sangat skeptis, Marx meramalkan bahwa sistem kapitalis akan hancur disebabkan oleh keberhasilannya sendiri dan bukan sebab oleh faktor-faktor lainnya. B. Teori tentang kelas. Dalam buku Manifesto Komunis dapat dilihat teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia teori sepanjang sejarah, kelasnya lebih rendah selalu berusaha untuk membebaskan dan mengangkat status sejahteraannya. C. Teori surplus, value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik, Ricardo, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya yang menghasilkan barang tersebut, yang dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah, atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang besar dari jumlah yang diterima sebagai upah alami, dan melebihi nilai produktivitas. Inilah kerja buruh yang disebut Marx sebagai nilai lebih yang dinikmati oleh para pemilik modal. Secara umum, Marx percaya bahwa nilai suatu barang umumnya sepadan dalam input labor dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba. Lebih jelas, menurut Marx, nilai suatu komoditas adalah penjumlahan biaya labor langsung, biaya labor tidak langsung, dan laba yang akan nilai surplus. Satu hal yang membedakan labor dengan faktor-faktor produksi lain adalah bahwa dapat memaksakan pekerja menghasilkan nilai yang melebihi nilai labor yang masuk ke dalam proses produksi, yang disebut nilai surplus. Nilai surplus oleh Marx dalam Kapital dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi dapat diukur dengan membandingkan nilai surplus dengan upah yang diberikan. Dengan jumlah buruh yang sangat banyak sedangkan pendapatan mereka sangat rendah, menimbulkan masalah lain. Karena daya beli masyarakat akan rendah sehingga barang-barang yang dihasilkan menjadi tidak laku. D. Materialisme historis dialectics. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik yang mempunyai basis dalam pembagian masyarakat akan bekerja dan kapitalis. Bagi Marx, dialektika sejarah pasti terjadi jika kaum
proletar sudah tidak tahan lagi. Mereka akan melancarkan evolusi, mereka akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Fase-fase perkembangan masyarakat: komunis primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Dalam masyarakat komunisme primitif dan sosialisme dan komunisme, satu kelompok masyarakat terhadap kaum masyarakat lain, namun dalam memungkinkan terjadinya penghisapan dari satu kelas masyarakat terhadap kelas masyarakat biasanya, di mana pada tuan tanah menghisap buruh tani. Menurut Marx, problem dari satu fase ke fase berikutnya yang lebih maju terjadi karena barang atau tidak seimbangnya kemajuan teknologi dengan kemajuan dalam institusi. Sistem kapitalis yang dikecam Marx sebab bias terhadap kaum pemilik modal untuk melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Beberapa program yang dianjurkan Marx untuk dilakukan sistem revolusi di antara lain: yang pertama, penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa tanah untuk tujuan-tujuan umum. Program pajak pendapatan progresif atau Garuda 1, Gradua 1. Yang ketiga, penghapusan semua bentuk hak pewarisan. Yang keempat, pemasukan kreatif di tangan negara. Pemasukan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Pengembangan pabrik-pabrik dan titik-titik produksi milik negara. Dan sebagai program di atas yang sangat perlu diperhatikan adalah agar alat-alat kekayaan produktif, terutama modal dan tanah, secara berangsur-angsur harus dikuasai oleh negara yang nantinya mendistribusi alat-alat kekayaan produktif tersebut untuk digunakan dan hasilnya dibagikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. F. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme yang dengan komunisme penuh atau lengkap. Pada antara keduanya adalah produktivitas, hakikat manusia sebagai produsen, pembayaran pendapatan. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan masih belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Sebenarnya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.